Pelajaran 18. Ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mampu bersyukur, mensyukuri kebaikan-Mu karena telah menciptakan kami. Bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Ajarilah kami untuk mampu mewujudkan syukur kami dengan mengasihi orang tua, guru, dan semua orang sebagaimana Engkau mengasihi kami. Amin. Pada saat ini kita akan belajar tentang ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Untuk mengawali pelajaran ini, mari kita bersama-sama menyimak dulu tentang upacara syukuran dalam kebudayaan Toraja. Langkah pertama, menyimak cerita tentang upacara syukuran dalam kebudayaan Toraja. Mari kita simak bersama-sama ya. Dalam budaya Toraja dikenal dua macam upacara adat, yaitu Rambutuka dan Rambu Solo. Secara harfiah, Rambu Solo atau Rambutuka masing-masing berasal dari dua kata, yaitu rambu yang berarti asap, tuka yang berarti tanjakan atau ke atas, kemudian solo berarti turun atau ke bawah. Rambutuka bermakna kameloan yang berarti upacara kegembiraan atau kebahagiaan, misalnya upacara mengrara tongkonan atau syukuran pemberkatan rumah adat Toraja. Itu adalah salah satu contoh kegiatan Rambutuka. Kemudian ada yang namanya Rambu Solo. Apa artinya Rambu Solo? Rambu Solo bermakna kedukaan yang berarti hanya berupa upacara pemakaman. Pada saat ini, kita hanya akan membahas tentang Rambutuka atau upacara syukuran atau kegembiraan dalam budaya Toraja sesuai dengan tema pelajaran kita pada saat ini. Dalam upacara adat Rambutuka, sangat erat hubungannya dengan acara syukuran dan tidak ada kesedihan, yang ada hanyalah kegembiraan. Misalnya acara pernikahan, syukuran panen, peresmian rumah adat tongkonan yang baru atau yang selesai direnovasi yang menghadirkan semua rumpun keluarga. Upacara Rambutuka dilaksanakan sebelum tengah hari di sebelah timur tongkonan. Ini berbeda dengan Rambu Solo yang digelar di tengah atau petang hari serta diadakan di sebelah barat tongkonan. Sebagai upacara kegembiraan, Rambutuka digelar mengiringi meningginya matahari. Ada beberapa kegiatan kesenian diadakan pada saat acara Rambutuka ini, misalnya tarian Pagelu, Ondo sama Lele, Mabugi, Patira, Panimbong, dan masih banyak lagi. Jadi pada intinya, upacara adat Rambutuka di Toraja diadakan sebagai rasa ungkapan syukur, rasa ucapan syukur kepada Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Maka dari itu, untuk langkah kedua, kita akan menggali dalam kitab suci apakah ada upacara syukuran seperti yang ada dalam adat atau budaya Toraja. Kita akan melihat upacara syukuran dalam kitab suci Perjanjian Lama. Mari kita buka kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan 12. Jika sudah, mari kita baca bersama-sama ya.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua alat di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan atau membaca atau menyimak bersama-sama bacaan kitab suci. Dalam kitab suci itu, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun di tanah Mesir adalah bahwa bulan ini akan menjadi permulaan bulan bagi bangsa Israel. Itu akan menjadi bulan pertama tiap-tiap tahun ditentukan oleh Tuhan. Pada saat itu, apa yang harus dibuat oleh bangsa Israel? Semua bangsa Israel harus memilih anak-anak domba jantan yang tidak bercela, berumur setahun untuk dikurbankan. Boleh mengambil domba atau kambing. Dan domba itu harus dikurung sampai hari ke-14, dan pada waktu senja domba itu harus disembelih. Darahnya dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah-rumah orang Israel yang memakan dagingnya. Dan pada malam harinya bangsa Israel memakan daging domba itu harus dimakan sampai habis. Tadi kita sudah dengar kalau tidak habis harus dibakar. Bagi umat Israel yang melaksanakan perintah Musa dan Harun sesuai dengan firman Allah itu akan memperoleh keselamatan. Dan semua anak sulung pada waktu itu akan mati jika mereka tidak menurut pada firman Tuhan. Dengan demikian, upacara yang dilakukan oleh bangsa Israel di Mesir waktu itu dilaksanakan atas dasar perintah Tuhan. Bagi mereka yang melaksanakannya akan memperoleh keselamatan. Sekarang kita masuk pada langkah ketiga, membandingkan kemiripan upacara adat rambut tuka di Toraja dengan kebiasaan bangsa Yahudi
atau bangsa Israel dalam bersyukur yang barusan kita dengarkan tadi. Sekarang coba kita mulai dengan membuat tabel. Seperti ini tabelnya. Ke samping ada 3 baris, 3 kolom, 1, 2, 3. Kemudian ke bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Kalau sudah, silakan tulis di kotak pertama nomor, kemudian di kotak kedua paling atas tulis upacara syukur adat Israel yang sesuai dengan kitab suci yang barusan kita dengar. Kemudian di baris ketiga, kolom ketiga, tulis upacara syukur adat Toraja. Kalau sudah, silakan mulai menulis dulu nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini bisa ditambahkan lagi turun ke bawah, tapi nanti setelah kalian mendapatkannya lebih banyak. Kemudian apa yang akan kita isi di kolom-kolom ini? Yang akan kita buat adalah ini, membandingkan kemiripan upacara adat di Toraja dan upacara adat Israel dalam bacaan kitab suci yang barusan kita dengar. Dan upacara adat di Toraja yang tadi kita dengar juga tentang rambut duka. Apakah ada kemiripannya? Kita akan bandingkan. Saya akan berikan salah satu contoh. Misalnya upacara syukur adat Israel tadi, apa yang dibuat? Menggunakan hewan peliharaan untuk disembelih, yaitu domba. Apakah dalam upacara syukur adat di Toraja sama seperti itu? Ya, upacara syukur adat Toraja itu biasanya menggunakan hewan peliharaan juga. Dan paling banyak ada babi, ada tedong, ada ayam dan sebagainya. Dan masih banyak lagi, kalian cari sendiri ya, bandingkan dulu apa upacara syukur adat Israel yang ada kemiripannya dengan upacara syukur adat Toraja. Nanti hasilnya kalian fotokan dan kirimkan ke Pak Guru lewat WA pribadi. Setelah kalian membuatnya, kalian dengarkan dulu peneguhan ini. Dalam setiap peristiwa yang dialami oleh setiap orang, itu pasti di dalamnya diimani sebagai campur tangan Allah sendiri. Jadi tidak jadi begitu saja, selalu ada campur tangan Tuhan. Hal ini bisa kita lihat sejak dahulu, seperti dari pengalaman bangsa Israel ketika mereka memperoleh keselamatan dari Allah. Mereka selalu mengadakan ucapan syukur lewat serangkaian kegiatan upacara itu. Jadi bangsa Israel mengimani bahwa keselamatan yang mereka alami adalah berkat campur tangan Allah sendiri. Mereka tidak mampu membuatnya kalau Allah tidak beserta dengan mereka. Allah selalu menyertai mereka sehingga mereka selalu memperoleh keselamatan. Jadi pengalaman pembebasan dari perbudakan di Mesir ini yang disebut sebagai perayaan Paskah dalam bangsa Israel. Itulah Paskah bagi bangsa Israel. Itu menjadi titik tolak ungkapan syukur mereka, sehingga mereka selalu bersyukur karena mereka pernah diselamatkan. Mereka bersyukur atas pertolongan dan karya Allah. Mereka mengalami pembebasan dan tinggal di satu wilayah dan akhirnya menjadi apa? Menjadi suatu bangsa yang besar. Jadi ungkapan syukur itu pun masih berjalan sampai saat ini dalam setiap budaya dan kegiatan manusia. Seperti kebiasaan dalam tradisi adat Toraja kita, misalnya dalam upacara rambut duka selalu ada upacara syukur, mensyukuri apa yang sudah dibuat. Jadi ada banyak upacara yang dilakukan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang telah diterima dari Allah. Untuk diingat, bangsa Israel adalah bangsa yang memiliki kemampuan religius sehingga mampu melihat pengalaman pembebasan bangsanya sebagai karya Allah. Sekarang saya akan memberikan kalian tugas. Soal yang pertama, kalian jawab ini. Bagaimana bunyi firman Allah kepada Musa dan Harun tentang kewajiban melaksanakan upacara syukur? Ini ada di sini ya. Kemudian, bagaimana ciri-ciri domba yang harus dipersembahkan dalam upacara syukur tersebut? Kemudian, apa tujuan diadakan upacara syukur tersebut bagi bangsa Israel? Tulislah doa syukur atas kebahagiaan Tuhan dalam hidupmu karena diberi orang tua dan kesehatan. Silakan tulis, dan kalau sudah, kalian kirimkan jawabannya melalui WA
Jadi ada 5 tugas-tugas. Yang pertama tadi, mencari kemiripan antara upacara syukur bangsa Israel dengan upacara syukur sesuai dengan adat Toraja. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.